Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap di rumah. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembahasan daring yang pertemuan pertama, yaitu mengenai bab 1 yang insya Allah sama Bapak akan sampaikan mengenai menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dan menggunakan satuan standar atau disebut dengan satuan baku. Tujuan pembelajaran kali ini kalian akan mengenali macam-macam besaran pokok dan besaran turunan beserta dengan satuan standar dan satuan tidak baku. Di sini KD 4.1-nya adalah menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Pertama adalah yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian adalah mengenai materi tentang pengamatan. Jadi di sini Bapak sampaikan terlebih dahulu objek IPA dan pengamatannya. Jadi penyelidikan. Sebelum ke pembahasan pengukuran, Bapak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyelidikan IPA. Mengenai penyelidikan IPA, pertama adalah keterampilan proses dalam IPA. Perlu kita ketahui bahwa keterampilan proses dalam IPA itu ada dua, yaitu keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Yang pertama adalah proses sains dasar, ya. Ketika seorang siswa mengamati akan meneliti sebuah katakanlah tanaman, maka proses sains dasar ini perlu diperhatikan. Dimulai dari keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati ini adalah seorang siswa memperhatikan dan mengamati benda yang akan diuji cobakan, seperti misalkan tanaman, tumbuhan, buah-buahan bisa dapat diamati dengan sesama. Kemudian keterampilan mengelompokkan. Keterampilan mengelompokkan ini keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang siswa dalam mengamati sebuah buah benda. Siswa itu dapat memiliki keterampilan untuk mengamati dan mengklasifikasikan benda, seperti contohnya buah-buahan yang termasuk buah yang asam itu buah apa saja. Jadi diklasifikasikan, itu kegiatan mengelompokkan. Jadi keterampilan siswa yang dimiliki keterampilan siswa untuk kemampuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan buah-buahan. Itu kalau misalkan kita prakteknya pada buah-buahan, karena pada dasarnya IPA itu selalu praktek ya. Insya Allah nanti kalau kita berjumpa di suatu pembelajaran di kelas, nanti kita akan praktek. Kemudian ketiga adalah keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi di sini adalah siswa diharapkan mampu untuk memprediksi sesuatu yang terjadi, seperti misalkan contohnya air jeruk kemudian dengan air biasa, air minum. Kemudian ketika kita akan melakukan uji coba, maka yang perlu kita ketahui adalah apakah kedua air tersebut termasuk asam atau basa gitu. Kemudian kita uji coba dengan menggunakan kertas lakmus yang berwarna. Nah, kita memprediksi kira-kira itu lakmus itu ketika kita dimasukkan ke dalam air jeruk itu akan berubah warna apa gitu. Jadi ada option-option tertentu. Ya, kemudian selanjutnya adalah keterampilan menyimpulkan. Jadi diharapkan kalian dapat menyimpulkan sebuah hasil dari pengamatan. Jadi hasil dari
sebuah praktikum. Jadi disimpulkan dan nanti di akhirnya pada tahap kelima, yaitu keterampilan mengkomunikasikan. Dan keterampilan mengkomunikasikan di sini adalah kalian dapat mengomunikasikan menginformasikan hasil dari praktikum tersebut di depan kelas. Biasanya ya, Bapak biasanya menyuruh siswa itu untuk ke depan, kemudian membacakan hasil praktikumnya. Itu bagian dari mengomunikasikan. Jadi hasil praktikum. Kemudian yang bagian keduanya adalah keterampilan proses sains terintegrasi. Nah, ini proses sains terintegrasi ini biasanya terstruktur. Jadi dimulai dari membuat rumusan masalah, apa yang kita akan diamati gitu ya. Kemudian setelah rumusan masalah itu mengidentifikasi variabel apa saja gitu ya, kemudian menghubungkan antara variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional ya. Kemudian memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian dan melakukan penyelidikan dan percobaan. Nah, ini proses sains terintegrasi ini bagian dari proses sains dasar. Jadi intinya lebih fokus pada pembuatan makalah, dimulai dari rumusan masalah gitu, kemudian nanti akan diuji coba gitu, percobaan gitu. Nah, untuk proses dasar sains ini sendiri itu diperlukan karena kita akan mengamati sebuah benda. Nah, itulah mungkin sedikit gambaran ya mengenai keterampilan proses dalam IPA, yang mana keterampilan ini perlu diperhatikan oleh siswa gitu. Kemudian mengenai sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini pertama mengenai sikap ketika seorang praktikan atau praktikan ini orang yang melakukan percobaan itu harus memiliki sikap. Jadi sikap ilmiah yang dimiliki oleh seorang ilmuwan itu pasti memiliki sikap ilmiah ya, supaya kita tidak terlepas dari berita yang tidak benar gitu. Jadi sikap ilmiah ini adalah yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta. Jadi nanti siswa itu dapat membedakan antara opini dan fakta. Jadi opini dan fakta ini adalah opini yaitu berupa ungkapan yang belum pasti kebenarannya. Kalau fakta itu sesuatu yang pasti terjadi. Ya, fakta itu adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi gitu. Apa adanya, benar gitu. Fakta, sesuai fakta. Nah, mampu membedakan opini dan fakta. Jadi gitu. Jadi seorang ilmuwan kalau meneliti dan mengamati itu tidak langsung percaya gitu tanpa adanya fakta, tanpa adanya uji coba. Nah, karena memiliki sikap karena ilmuwan tersebut mampu membedakan opini dan fakta. Mana buktinya gitu. Jadi kita tidak bisa bahwasanya itu larutan asam. Mana harus membuktikan sebuah fakta yang jelas. Jadi nggak bisa kita dikasih tahu itu asam, oh iya kita percaya saja gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa mampu gitu ya, mampu membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. Jadi kita melakukan uji coba. Kemudian yang keduanya adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan itu peneliti itu adalah berani mencoba. Jadi kita harus berani, terutama di pelajaran IPA ini adalah kita harus berani untuk melakukan uji coba semua apa yang kita lakukan praktikum. Jadi praktikum di sini kita misalkan melakukan kegiatan praktikum mengamati sebuah tanaman hias yang dalam kategori tanaman yang tergolong ke dalam monokotil. Jadi kita diamati di sana. Kita harus berani, mampu gitu ya. Kita harus terjun. Kita harus berani mencoba untuk melakukan sebuah pengamatan. Kemudian harus jujur. Jadi kita nggak boleh tuh berbohong. Kita melakukan kegiatan praktikum ketika kita disuruh sama oleh guru. Guru tersebut menyuruh untuk tugas pertumbuhan, misalkan pada
kecambah toge gitu ya. Misal kacang hijau kecambahnya di tempat gelap, di terang, dan tempat lembab gitu. Jadi nggak boleh tuh tidak boleh kita itu mengatakan bahwasanya membuat laporan yang tidak benar. Jadi artinya kita tidak jujur. Nah, sedangkan sikap yang diharapkan oleh seorang peneliti itu adalah harus jujur di antaranya itu. Kita harus jujur. Jadi nggak boleh kita itu membuat berita hoax gitu ya, atau kita membuat sebuah laporan palsu gitu. Jadi kita harus jujur. Jadi kalau 7 hari kata guru, 7 hari amati kecambah toge itu selama 7 hari. Jadi kalian saya mah nggak akan membuat percobaan tersebut. Jadi saya mah harus membuat itu aja laporan saja dengan laporan palsu. Jangan ya. Jadi kita lakukan kegiatan tersebut dengan jujur. Kemudian sikap ilmiah yang lainnya adalah harus teliti. Kita harus teliti. Teliti di sini adalah mengamati sebuah benda. Misalkan kita harus menghitung itu kecambah toge itu berapa nih, berapa kali panjangnya itu berapa nih gitu ya. Dari setiap hari per harinya itu diketahui. Jadi berapa kecambah itu dalam seharinya itu berapa, panjangnya itu berapa diukur. Jadi harus teliti. Kemudian dalam menghitung juga harus teliti gitu ya. Di IPA terutama banyak ya hitung-hitungan, terutama di bagian bidang fisika. Kemudian selalu ingin tahu. Jadi kita juga harus memiliki sikap ingin tahu. Jadi ingin tahu di sini adalah kita itu ketika ditugaskan untuk mengamati sebuah benda, jadi kita harus ada rasa ingin tahu, apa ini, kira-kira apa ini yang akan terjadi gitu. Harus ada keinginan di dalam hati kita. Jadi jangan setengah-setengah ya. Kemudian selanjutnya adalah objektif. Ya, objektif ini apa adanya. Jadi ketika kita lakukan praktikum, kemudian kita melakukan pengamatan yang seperti 5 aspek itu yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi kita harus merasa objektif saja. Jadi pengamatan sudah, melakukan kesimpulan sudah gitu kan. Jadi apa adanya, jangan diada-adakan gitu ya. Kemudian mau bekerja sama nanti ada kegiatan kelompok. Jadi nanti bekerja sama satu sama lain. Jadi tidak ada individu dalam suatu kelompok itu kerja sendiri-sendiri. Atau kalau misalkan di dalam satu anggota kelompok itu ada yang mampu, biar saya sajalah yang membuat semua laporan, biar saya yang membuat semua praktikum. Jangan. Jadi ini tidak benar juga. Jadi bekerja sama di sini adalah antara anggota kelompok itu harus bekerja sama, saling melengkapi gitu. Kemudian terbuka dan fleksibel. Terbuka di sini adalah kalian harus terbuka dengan teman-temannya bahwasanya hasil laporannya ini gitu ya. Nanti insya Allah kita akan lakukan praktikum ya, walaupun dalam jaringan ini. Jadi gitu. Kemudian bertanggung jawab. Dapat mempertanggungjawabkan hasil, artinya itu kalian dapat mempertanggungjawabkan semua hasil praktikum yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi bertanggung jawab seperti membuat laporan, kalian harus mempertanggungjawabkan laporan itu. Karena mempertanggungjawabkan suatu laporan itu cukup berat ya. Jadi kita harus dapat memiliki argumen atau alasan yang benar gitu ya. Ulet dan gigih. Selanjutnya adalah sikap yang dimiliki oleh seorang ilmuwan itu harus ulet dan gigih. Ulet di sini adalah tetap semangat ya. Jangan sampai putus asa. Nah, kita belajar dari ilmuwan Thomas Edison ya, itu yang membuat lampu itu tidak putus semangat, justru terus gigih dalam sampai 1000 kali ya kalau dilihat gitu. Memang itu 1000 kali gagal, tapi pas waktu akhirnya itu berhasil menciptakan membuat lampu gitu. Dan sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Dan kemudian selanjutnya adalah mensyukuri karunia Tuhan. Kita harus mensyukuri setelah
sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti ini harus mensyukuri atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, seperti kita masih dapat melihat indahnya alam ini gitu, terutama ini IPA ya. IPA itu berhubungan dengan alam gitu, alam sekitar kita gitu ya. Jadi mensyukuri gitu ya, kita harus tidak berbuat kerusakan. Itulah salah satu dari sikap ilmiah gitu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengukuran. Namun di sini Bapak akan membahas tidak semuanya ya. Pada poin B ini adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, di sini pertama adalah pengukuran. Pengukuran itu perlu kita ketahui bahwa mengukur itu adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan gitu. Jadi itu kegiatan kita untuk mengukur ya, itu disebut dengan pengukuran. Kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis ya, yang dipakai sebagai satuan. Nah, misalkan besarannya itu panjang. Nah, pengukuran di sini ya terdapat 4 ya. Kita nanti mempelajari 4 aspek dalam pengukuran ini. Pertama adalah satuan baku dan tidak baku. Kemudian adalah pengukuran langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah kesalahan dalam pengukuran. Dan yang keempat adalah ketelitian dan keselamatan kerja. Nanti kita belajar dari keempat aspek ini. Baik, yang pertama adalah dari pengukuran itu adalah satuan baku dan tidak baku. Nah, baik, pertama ya, pengukuran pertama adalah satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dan tidak baku, yaitu satuan baku itu dan tidak baku itu adalah satuan standar ya, ukuran dari suatu besaran. Jadi satuan baku ini memang ada 2 ya, satuan baku dan satuan tak baku. Kalau satuan baku kita bisa memperhatikan di sini ya. Kalau satuan baku itu kita mengukur panjang meja misalkan menggunakan penggaris. Alat ukurnya penggaris. Panjang itu kan besaran ya. Jadi untuk mengukur panjang meja itu menggunakan penggaris. Penggaris ini adalah satuannya cm dan inci gitu ya. Nah, ini bagian dari satuan baku. Nanti hasilnya satuan baku. Misalkan panjang meja ini adalah panjang meja itu 30 cm gitu ya. Ataupun panjang meja ini adalah 50 cm. Nah, itu bagian dari satuan baku. Nah, sedangkan satuan tidak baku itu adalah satuan yang menggunakan lengan ya, kaki, kemudian hasta kemudian jengkal. Itu bagian dari satuan tidak baku. Nah, kita perhatikan gambar di sini ya. Di sini adalah jengkal, kemudian ini hasta, satu hasta, kemudian ini adalah satu depak, kemudian ini menggunakan kaki gitu ya. Itu satuan baku. Misalkan panjang panjang sebuah gawang sepak bola itu misalkan 10 meter gitu ya. Kemudian dengan di kaki itu misalkan 5 kaki gitu ya. Nah, itu tentu berbeda karena menggunakan satuan yang kedua ini. Jadi sekali lagi satuan itu ada 2, satuan tidak baku dan satuan baku. Jadi yang kita gunakan adalah satuan baku, yaitu menggunakan cm. Tapi walaupun di sini ada 2, tapi kita juga harus memahami satuan tidak baku itu. Jadi misalkan panjang buku 2 jengkal, itu bagian dari satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku ini pasti berbeda-beda, setiap orang itu berbeda-beda. Itu kalau misalkan anak SD suruh mengukur panjang buku ya tentu beda. Mungkin anak SD mah 1 jengkal gitu ya, 5 jengkal gitu. Kalau anak SMP atau SMA itu kan bisa 2 jengkal
Ya, itu artinya apa? Artinya satuan tersebut adalah satuan tidak baku. Tapi kalau untuk satuan baku itu siapa saja yang melakukan pengukuran, ya, pengukuran yang siapa saja yang melakukan pengukuran itu pasti akan sama. Kalau misalkan panjang bukunya itu 30 cm misalkan, maka diukur sama anak SMP juga sama, tetap 30 cm. Nah, anak SD mengukur buku tersebut yaitu 30 cm, dan anak SMA mengukurnya juga tetap 30 cm. Berbeda dengan satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku itu pasti hasilnya berbeda-beda. Anak TK suruh mengukur dengan jengkalnya di buku misalkan, atau mejanya buku IPA misalkan diukur, pasti mungkin 5 jengkal. Tapi kalau anak SMP itu 2 jengkal gitu, karena berbeda-beda ya tangannya gitu, siap tangannya. Makanya ada istilah satuan tidak baku dan satuan baku. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, gampang ya, gampang sekali lah. Itu jadi intinya dari semua ini adalah satuan baku dan satuan tidak baku ini adalah itu. Jadi satuan baku itu adalah siapa saja orang yang mengukur pasti hasilnya sama. Kalau satuan tidak baku itu berbeda-beda gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran langsung dan tidak langsung. Dalam ilmu pengetahuan alam itu yang namanya penelitian dan melakukan kegiatan percobaan, pasti yang namanya pengukuran itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, pengukuran langsung dan tidak langsung ini mencakup 2 hal, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Yang langsung itu bagaimana? Pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Jadi kita melakukan alat ukur, mengukur sebuah lapangan, kemudian membawa alatnya diukur langsung, dan nanti di sana akan ada muncul hasilnya. Ya gitu. Jadi mengukur lingkaran pohon, misalnya pohon di depan halaman sekolah ada pohon, diukur sama kita lingkarannya. Kemudian tentu menggunakan meteran gitu ya. Jadi menggunakan meteran. Kemudian yang keduanya adalah pengukuran tidak langsung. Seperti apa? Kegiatan mengukur yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Nah, ini tidak langsung. Ya, contohnya apa? Mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali, lalu panjang tali diukur dengan penggaris. Ini pengukuran tidak langsung. Gitu. Jadi perbedaan antara pengukuran langsung dan tidak langsung itu dapat diketahui di antara yaitu tadi. Yang pertama pengukuran langsung itu gampang. Kita mengukur ingin mengukur lebar atau berapa sih diameter gitu ya, diameter lingkaran bola, tapi langsung dengan menggunakan alat ukur yaitu penggaris bisa. Kita mengukur lapangan gitu ya, kita akan mengukur lingkaran pohon gitu ya. Di depan sekolah ada pohon, kemudian kita ukur lingkaran pohon, diukur lingkaran pohonnya ya, sama menggunakan alat ukur meteran gitu ya. Nah, pas diukur ternyata diperoleh yaitu kurang lebih 100 meter karena pohonnya besar ya, besar 100 meter. Nah, itu langsung muncul nilainya, yaitu 100 meter itu adalah lingkaran pohon tersebut. Berbeda dengan pengukuran tidak langsung. Kalau pengukuran tidak langsung misalkan siswa bawa tali nih, tali rapia, alat ukurnya ada di sekolahan, alat ukurnya ada di kelas misalkan. Siswa hanya membawa tali. Kemudian dibawa talinya, kemudian bersama kelompoknya itu diukur dengan menggunakan tali. Pas begitu selesai, oh ya, batasnya segini gitu ya. Jadi tali tersebut dibawa ke kelas, kemudian diukur dengan meteran yang ada di kelas. Nah, itu proses pengukuran tidak langsung. Jadi istilah pengukuran tidak langsung di sini bisa dipahami ya. Jadi bukan diremang-remang, oh dikira-kira gitu, oh ini dikira-kira. Jadi tanpa melakukan pengukuran, bukan. Jadi tetap melakukan pengukuran cuma 2 kali gitu ya. Prosesnya itu 2 kali, 2 langkah gitu. Berbeda dengan pengukuran langsung. Kalau langsung kita langsung memperoleh nilainya gitu, masuk ke data. Kalau ini 2 kali, kerja 2 kali.
Ya, mungkin gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan pengukuran ini ada kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Nah, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi Bapak tidak akan menyampaikan semua materi pada bab bab 1 ini. Jadi ini hanya pembahasan singkat saja. Nah, sebagai pelengkapnya adalah Bapak akan melihat di sini mengenai pengukuran ya. Nah, konsep dasarnya di sini. Bapak tadi sudah disebutkan bahwa besaran ya, besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Jadi setiap besar pasti saja kalau besaran itu pasti ada angka ya, besaran itu ada angka ya atau nilai gitu ya. Kemudian ada satuannya gitu ya. Nah, seperti ini 300 meter ya, 300 ini merupakan besaran dan meter itu merupakan satuan besaran panjang. 10 liter, nah 10 ini merupakan besaran dan liter ini merupakan satuan besaran volume. Nah, tapi sebelumnya Bapak di sini sudah akan disampaikan dulu mengenai besaran pokok dan turunan. Bapak akan belum ke sini ya. Nanti ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya itu mengenai besaran pokok dan turunan. Jadi untuk kelas 7 ini nanti Bapak hanya menyampaikan sepintas materi tentang besaran saja ya. Jadi nanti untuk besaran pokok ini belum. Tapi silakan kalian baca-baca dulu mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Nah, gitu ya. Demikian yang Bapak sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.